Halo anak-anak, apa kabarmu? Tentu sehat dan tetap semangat dalam pembelajaran online-nya. Nah, sekarang kita sudah masuk ke subtema 3, pembelajaran 3 dan 4. Sebelum kita mulai materi pelajaran kita, kamu berdoa dulu ya. Nah, kalau sudah berdoa, mari kita mulai materi pelajaran kita untuk hari ini. Di pembelajaran bahasa Indonesia kali ini, kita akan membahas tentang menemukan informasi dalam teks. Apa anak-anak tahu? Apa itu informasi? Ya, informasi adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Informasi bermanfaat agar kita mengetahui atau memahami suatu hal. Cara agar kita bisa memperoleh sebuah informasi penting dari teks, ada beberapa langkah yang perlu kita lakukan. 1. Membaca judul teks. 2. Membaca teks dengan cermat untuk mengetahui isi teks. 3. Membuat daftar pertanyaan untuk setiap paragraf sehingga memudahkan dalam memperoleh informasi dari teks. Teks itu hampir sama dengan bacaan, ya. Dalam menyusun pertanyaan untuk setiap paragraf, kita bisa menggunakan 7 kata tanya. Apa anak-anak tahu apa saja 7 kata tanya itu? Ya, ingat ya, di pembelajaran subtema 2 kemarin, yaitu tepatnya di pembelajaran 2, kita sudah membahas tentang kata tanya. Ya, kata tanya itu ada apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, dan berapa. Sekarang perhatikan teks bacaan di bawah ini. Daur hidup katak. Katak disebut sebagai hewan amfibi karena hidup di 2 alam, yaitu di darat dan di air. Katak memiliki 4 tahapan daur hidup, mulai dari telur, brudu, katak muda, sampai katak dewasa. Katak mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda. Daur hidup katak dimulai dari telur berubah menjadi brudu, brudu berubah menjadi katak muda yang memiliki ekor. Katak muda berkembang menjadi katak dewasa. Nah, dari bacaan ini kita bisa mengambil beberapa informasi-informasi penting tersebut. Nah, sekarang kita akan mencari informasi dari teks. Carilah minimal 3 informasi tentang tahap pertumbuhan hewan berdasarkan teks di atas. Untuk informasi yang bisa kita peroleh dari bacaan ini adalah katak disebut sebagai hewan amfibi. Informasi yang bisa kita peroleh lagi, katak memiliki 4 tahapan daur hidup. Dan informasi lagi yang bisa kita peroleh, daur hidup katak dimulai dari telur. Bagaimana anak-anak? Apa kamu bisa mencari informasi dari teks bacaan? Miss berharap kamu bisa ya, dengan cara memahami atau membaca berulang teks bacaan tersebut. Video kali ini kita akan belajar tentang loncat kata. Di mana loncat kata adalah gerakan meloncat dengan kedua kaki bersamaan seperti kata. Loncat kata dapat dilakukan dengan mempersiapkan kedua kaki bersama-sama. Langkah-langkah meloncat kata. 1. Sikap awal. Dilakukan dengan berdiri santai. Kemudian jongkok dengan kedua kaki. Lutut ditekuk dan kedua tangan ke depan lutut untuk keseimbangan saat loncat. 2. Sikap inti. Jongkok, kemudian kedua kaki meloncat ke depan secara bersama-sama, katak yang sedang meloncat. Gerakan meloncat ke depan dilakukan secara berulang-ulang.
3. Pendaratan. Pendaratan dilakukan dengan kedua kaki secara bersama-sama pada posisi jongkok, agar pada saat meloncat dan mendarat tidak terjatuh, maka perlu menggunakan tangan sebagai keseimbangan. Olahraga lompat katak bermanfaat untuk 1. Menambah kebugaran tubuh, 2. Meningkatkan kemampuan menyeimbangkan tubuh ketika bergerak, 3. Menguatkan otot kaki dan tangan. Sekarang kita berlatih berhitung. Sebuah peternak ikan hias dapat menghasilkan 120 ekor dalam waktu 1 bulan. Berapa banyak ikan hias yang dihasilkan peternakan tersebut dalam waktu 2 bulan? Peternak menghasilkan 120 ekor ikan hias dalam 1 bulan. Dalam waktu 2 bulan, banyaknya ikan hias yang dihasilkan adalah 120 ditambah 120 sama dengan 240 ekor. Nah, dalam perkalian ditulis 2 kali 120 sama dengan 240. Berlaku sifat pertukaran, 2 kali 120 sama dengan 120 dikali 2. Sekarang yang 122 ini kita pisah atau kita pilah, yaitu 100 ditambah 20. Sekarang setelah kita pisah atau kita pilah, kalikan masing-masing bilangan dengan 2. Lalu kita jumlahkan. 2 kali 100 sama dengan 200. 2 kali 20 sama dengan 40. 200 ditambah 40, 0 ditambah 0, 0, 0 ditambah 4, 4. Karena di sini tidak ada temannya, kita langsung saja tulis 2. Jadi 200 ditambah 40 sama dengan 240. Lainnya dengan cara bersusun ke bawah. Dalam perkalian ditulis 2 kali 120 sama dengan titik-titik. Nah, berlaku sifat pertukaran, 2 kali 120 sama dengan 120 dikali 2. 120 dikali 2. Ingat ya, bilangan yang dikalikan 0 hasilnya akan 0. 0 dikali 2 sama dengan 0. 2 dikali 2 sama dengan 4. Kita tulis 4. 1 dikali 2 atau 2 dikali 1 sama dengan 2. Jadi 120 dikali 2 sama dengan 240. Jadi banyak ikan hias peternak semuanya ada 240 ekor. Udin memiliki 4 ember berisi ikan hias. Setiap ember berisi 115 ekor. Berapa banyak ikan hias Udin semuanya? Mari kita jawab. Kita kerjakan dengan cara bersusun ke bawah. Dalam perkalian ditulis 4 kali 115 sama dengan titik-titik. Berlaku sifat pertukaran, 4 dikali 115 sama dengan 115 dikali 4. 115 dikali 4. Pertama, kita hitung dulu 4 dikali 5 sama dengan 20. Nah, kita tulis 0, kita simpan 2. Selanjutnya, 4 dikali 1 sama dengan 4. Ingat, yang kita simpan tadi ada 2. Berarti 4 ditambah 2 sama dengan 6. Selanjutnya, 4 dikali 1 sama dengan 4. Jadi 115 dikali 4 sama dengan 460. Jadi banyaknya ikan hias Udin semuanya ada 460 ekor. Selesaikan soal perkalian berikut sesuai contoh dan tulis di buku latihan kalian. Setelah kalian menyelesaikannya, jangan lupa kirim melalui WA Miss. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu kembali di pembelajaran berikutnya. Terima kasih.